Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni semua dosa-dosanya, serta diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh setiap manusia selain dicintai oleh sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai cara dan upaya akan kita lakukan supaya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam ibadah, aktivitas, bahkan dalam hendak mau tidur pun kita selalu ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari Sang Khalik, karena keutamaan ketika kita dicintai oleh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia, terlebih lagi kenikmatan di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu apakah tanda-tanda bahwa Allah sayang kepada kita? Berikut ini 5 tanda-tanda bahwasanya Allah sayang kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda yang pertama yaitu akan dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya akan ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya, dan menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahannya dalam setiap nafasnya, sehingga ketika hamba yang dikehendaki oleh Allah tersebut meninggal dunia, maka ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya yang dikerjakan semasa dalam hidupnya di dunia ini. Sesungguhnya sangatlah beruntung seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian tanda yang kedua yaitu dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksinya untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Tapi ingatlah sahabat, meski salah satu tanda bahwasanya seorang hamba dicintai oleh Allah akan dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia.
karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Telah dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit parah sampai kurus kering dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah?" Sahabat tersebut pun menjawab, "Iya, saya pernah berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang akan kau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksaan tersebut di dunia." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu tidak berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin dari kisah tersebut kita sudah ada sedikit gambaran bahwasanya siksa di akhirat sangatlah berat. Untuk itu kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi siksaan tersebut semasa kita hidup di dunia. Akan tetapi kita sangat dianjurkan untuk terus dan selalu berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak, dan semoga kita semua bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tanda yang ketiga yaitu dipakihkan dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pakihkan dia dalam urusan agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dipakihkan adalah pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba, sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis, di mana kefakihan ini bersumber dari kebeningan hati dan dari akidah yang sahih. Karena saat hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan dapat memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Kemudian tanda yang keempat, akan diberikan ujian atau cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, musibah tidak selalu berkaitan dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada kita. Akan tetapi musibah sebetulnya adalah ujian bagi seorang hamba untuk menguji tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya." Begitu juga dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian dari Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang yang sedang diuji, supaya mendapatkan kebaikan dari suatu ujian tersebut. Untuk itu, apabila kita sedang diuji dengan pangkat atau jabatan, berendah hatilah atau tawadu, supaya kita terhindar dari kesombongan. Dan apabila sedang diuji dengan rezeki atau harta atau kekayaan, hendaklah kita semakin rajin untuk bersedekah dan membantu orang-orang yang sedang ada di dalam kesusahan atau kesulitan yang ada di sekitar kita.
Dan apabila kita sedang diuji dengan umur yang panjang, maka hendaknya kita gunakan sisa umur tersebut untuk selalu berbuat kebaikan, memperbaiki amal perbuatan kita, dan terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan cara demikian kita bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian tanda yang kelima yaitu diberikan kesabaran. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita tahu, kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dengan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tak akan hidup dalam diri kita jikalau tidak dibarengi dengan kesabaran untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi setiap larangannya. Iman dan kesabaran sangatlah diperlukan, karena iblis dan bala tentaranya tak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita semua berdoa, semoga kita semua bisa menjadi salah satu di antara hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.